Hai teman-teman, siapa di antara kalian yang sering mikirin soal saham tapi masih bingung banget harus mulai dari mana? Tahukah kamu salah satu hal yang sering bikin kita ngerasa jauh dari dunia saham itu adalah ketidaktahuan kita tentang apa itu investasi. Capek banget kan? Jadi kayak orang yang tersesat di hutan tapi nggak punya peta. Sama kayak waktu kamu lagi sekolah. Tiap kali mau ujian harusnya belajar dulu. Meskipun kita tahu, seringkali soal ujiannya beda banget sama yang dipelajari. Bisa sih untuk nggak belajar. Misalnya asal nembak aja gitu kan. Tapi kemungkinan betulnya otomatis akan lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang yang belajar dulu sebelumnya. Bener nggak? Atau bisa juga nih kamu nyontek ke teman sebelah kamu, tapi kan kamu nggak tahu, dia beneran bisa ngerjain soal atau ternyata ngasal juga. Atau seandainya katakanlah, dia memang pintar. Tapi kan kamu nggak tahu, dia ngasih informasi yang betul atau justru menyesatkan. Aku rasa nggak ada yang tahu tuh. Ada satu quotes dari Warren Buffett, beliau adalah investor tersukses di dunia sampai hari ini. Beliau bilang, "Risk comes from not knowing what you are doing." Resiko datang kalau kamu nggak tahu apa yang kamu lakuin. Kasusnya sama kayak aku waktu pertama kali tahu saham. Tanpa informasi yang cukup, aku main langsung ikut-ikutan aja nih, meskipun saat itu aku nggak tahu apa-apa. Ya sekarang masih belajar juga sih, cuma sedikit lebih tahu dibanding aku pada saat itu. Dan ternyata, setelah sekitar 8 tahun aku ikut berpartisipasi di pasar modal, jumlah orang-orang yang kayak aku banyak banget. Seriusan. Yang pertama, ini orang yang nggak belajar dulu sebelum ujian. Nah, orang-orang ini asal beli aja, dengan harapan untung, sahamnya naik. Padahal dia juga nggak tahu alasannya, kenapa saham itu harus naik harganya. Yang kedua, orang-orang yang nyontek pas lagi ujian. Nah ini orang-orang yang beli saham atas rekomendasi dari orang lain. Temennya lah. Siapanya lah. Atau dia baca rekomendasi dari koran tadi pagi. Terus kalau akhirnya merugi, salahin siapa? Atas dasar hal itu, aku menyarankan, kamu pada yang mau mulai investasi di saham untuk belajar dulu. Aku akan kasih tahu beberapa hal yang harus kamu perhatikan ketika kamu baru belajar saham. Aku yakin banget prosesnya akan bikin kamu males. Karena kamu akan dipertemukan dengan banyak banget istilah. Banyak rumus-rumus, rasio-rasio aneh yang belum pernah kamu lihat. Oh ada yang pernah lo lihat, grafik harga saham, wih. Di TV banyak tuh. Tapi lo nggak ngerti apa-apa, belum ngerti apa-apa. Apalagi kalau kamu memang nggak pernah belajar ekonomi waktu sekolah, karena aku pun seperti itu. Tapi tenang aja. Untuk bisa jadi pemegang saham yang sukses, nggak perlu kita harus jadi akuntan dulu, atau jadi ahli ekonom dulu. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Nah ini kamu bisa lihat. Ini adalah orang terkaya di dunia saat video ini dibuat. Semuanya punya satu kesamaan, mereka adalah pemegang saham. Kalau untuk bisa jadi pemegang saham yang sukses, harus jadi akuntan dulu. Orang terkaya di dunia ini harusnya didominasi sama orang-orang finance. Tapi kenyataannya cuma satu. Kalau kamu nggak percaya, Google aja nama orang-orang terkaya di dunia, kita itu nggak ada yang nuntut harus tahu semua hal tentang saham. Karena tadi, kita mau jadi investor. Bukan jadi akuntan. Ada poin-poin praktis yang bisa kita perhatikan sebelum akhirnya kita bisa memutuskan nih, untuk memilih perusahaan-perusahaan apa yang akan kita beli. Bagi kamu yang memang nol banget, aku kasih bocoran sebelumnya. Materi dasar tentang saham, seringkali nggak ada dalam seminar. Aku yakin, karena itu pengalaman aku sendiri. Ikut banyak seminar saham, isinya ternyata orang-orang yang udah pada jago. Mau nanya di akhir forum, takut malu sendiri. Karena pertanyaan aku nanti disangka, ih bego banget sih, gitu aja nanya. Kalau buku, dia mau jadi setebal apa nih sampai dia bisa jelasin semua istilah yang ada dalam tulisan tersebut. Mau nanya kan paling mentoknya cari di Google lagi, dan gak jarang memang bikin tambah bingung. Terus karena ini bentuknya channel YouTube, aku jadi punya kelebihan. Yang pertama, aku bisa nih mecah materi menjadi beberapa bagian, supaya orang-orang bisa mencerna dengan baik, dalam porsi yang sesuai. Yang kedua, enaknya di YouTube, bisa kamu post nih videonya kalau memang gak kuat katakanlah, gitu kan. Dan bisa diulang-ulang kalau memang ada yang belum dipahami. Yang ketiga, kita bisa berinteraksi nih lewat kolom komentar kalau ada materi basic yang belum aku bahas dalam video. Yang terakhir, aku menyadari, orang-orang kayak aku yang nyasar itu bukan cuma 1 atau 2 orang di luar sana. Orang yang nol banget kayak aku, ini jumlahnya ada banyak. Orang-orang yang udah belajar namun tersesat, juga ada banyak. Nah,
Video ini aku dedikasikan untuk aku, yang lain di luar sana yang suka insecure sendiri, yang dalam hati suka mikir. Ada nggak sih orang-orang yang nol banget kayak aku? Bisa nggak sih kita sukses di dunia saham meskipun kita sekarang belum tahu apa-apa? Menurut aku jawabannya adalah, bisa, selama kita mau nyisihin waktu untuk belajar dulu. Terus dari tadi ngomongin saham melulu ya kan? Tapi, kamu tahu nggak sih, sebenarnya saham itu apa? Di video selanjutnya, aku akan bahas apa itu saham. Yuk belajar dulu. Dan jangan malu untuk belajar saham.